Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang, kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah teman-teman, jika sudah siap untuk mendengarkan, selamat mendengarkan. Karepe bapakmu ki apik, Duk. Iku yo kanggo keselamatan awakmu sak keluarga. Keinginan bapakmu itu baik, Duk. Itu juga buat keselamatan dirimu dan keluarga. Mbok Ngah dengan suara lembut mencoba memberi pengertian kepada Warni, anak perempuannya yang baru saja membeli sebuah rumah bersama Rahmat suaminya. Meski tersirat kekecewaan, ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras Warni yang menolak untuk membuat syukuran atas rumah baru dan sekaligus kehamilan pertamanya setelah 4 tahun menikah. Ojo kolot nemen, Mak. Iki wis zaman modern. Wis gak ono acara-acara ngono iku. Aku tetap wegah gawe syukuran. Jangan kuno banget, Mak. Ini sudah zaman modern. Sudah nggak ada acara-acara seperti itu. Aku tetap nggak mau syukuran. Warni masih tetap ngotot untuk tidak membuat acara apapun meski berkali-kali Mbok Ngah merayu dengan suara lembut meyakinkan. Mengingatkan akan adat ketimuran yang masih terjaga kuat dalam keluarganya. Tapi Warni bersikukuh kepada pendiriannya. Sepincuk sego gurih, opo sego campur kulupan ae. Mbok paringke tonggo-tonggo anyarmu gak opo-opo. War karangane awakmu iki urep, mangon ono deso. Sepincuk nasi gurih, apa nasi campur kulupan saja. Kamu berikan tetangga-tetangga barumu, gak apa-apa War, karena kamu itu hidup bertempat di desa. Kali ini Pak Kasdi, suami Mbok Ngah juga Bapak Warni, ikut andil dan bicara. Ia baru saja muncul dari belakang bersama Rahmat, suami Warni. Namun lagi-lagi ucapannya pun tak mampu menggoyahkan tameng baja kengeyelan Warni. Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa logika dan nyata adalah segalanya. Warni tak percaya dengan ritual apapun, entah dari adat istiadat, tradisi maupun dari keagamaan. Terlebih jika menyangkut hal-hal berbau mistis, goib. Warni sangat-sangat mengingkari. Hal itu terjadi semenjak Warni menempuh pendidikan tinggi dari sebuah universitas tak begitu besar di sebuah kota. Walau tak semua, atau mungkin hanya beberapa saja, alumni dari universitas tersebut beranggapan sama dengan Warni. Tapi, banyak yang menduga jika Warni sedikit banyak terdoktrin oleh pergaulannya selama kuliah di kampus itu. Mbok Ngah dan Pak Kasdi yang menyadari dengan perubahan tabiat Warni sempat berharap setelah menikah, anak perempuan sulungnya itu bisa berubah seperti dulu, patuh serta tahu sopan santun. Tapi sayang, kini Warni malah terkesan lebih sadis dan keras kepala. Bahkan terhadap Rahmat suaminya sendiri, sikapnya tak jauh berbeda. Sore itu berdepatan alot antara Warni dan kedua orang tuanya berakhir. Kemenangan untuk Warni. Pak Kasdi dan Mbok Ngah menyerah. Mereka tak kuasa mendengar ucapan-ucapan kasar Warni. Hingga akhirnya memilih untuk mengalah dan pulang dengan kekecewaan mendalam. Dek, apa nggak sebaiknya sekali ini kita ikuti saran Bapak dan Ibu? Ucap Rahmat setelah kepergian mertuanya. Halah Mas, kamu kok malah ikut-ikutan? Jawab Warni ketus. Bukan begitu, Dek. Tadi aku sempat ngecek tanah dan rumah ini sampai belakang. Dan Bapak mengatakan kalau pekarangan belakang paling ujung ngeres. Rahmat kembali menjelaskan, berharap Warni bisa berubah pikiran. Tapi bukan sebuah jawaban mengenakan hati diterimanya, melainkan ejekan dan ledekan sengit yang keluar dari mulut Warni. Yang ngerestu pikiran halumu dan Bapak, Mas. Aku tetap tidak akan mengadakan acara apapun.
Buang-buang duit saja. Lagi-lagi Rahmat hanya bisa terdiam. Mengalah adalah satu-satunya cara baginya menghindari keributan dengan Warni. Sebab sudah 4 tahun dirinya berumah tangga dan tak sekalipun bisa menentang jika Warni sudah bersikap batu. Dan akhirnya sejak detik itu, hari itu, dimulainya kehidupan baru Rahmat bersama Warni dalam kemandirian atau di rumah sendiri. Hal itu menjadi titik awal sebuah tragedi memalukan juga menakutkan bagi seluruh warga kampung, khususnya tetangga-tetangga terdekat Warni. Hari demi hari dilalui Rahmat dan Warni seperti biasa, normal, layaknya orang lain. Meski dalam beberapa hal, khususnya cara bermasyarakat, keduanya sering menjadi gunjingan warga, terutama sikap Warni. Namun, bagi Warni sendiri bukanlah satu perkara penting untuk mengganggu aktivitasnya. Kehidupannya memang lebih mapan dibanding tetangga-tetangga terdekatnya, membuat matanya semakin memandang sebelah kepada mereka-mereka yang tak menyukainya. Memasuki bulan kedua, bertepatan dengan usia kandungannya yang ke-6, Warni mengajukan cuti dari tempatnya bekerja, menghabiskan waktu hanya di dalam dan sekitaran rumah tanpa mau bersosialisasi. Warni sendiri sangat menyayangi janin dalam rahimnya. Semua yang ia inginkan seperti umumnya wanita hamil untuk menyenangkan calon bayi selalu terpenuhi. Tapi satu hal Warni lupakan, jika dirinya hidup dalam lingkup sebuah kampung, di mana adat istiadat dan pantangan, khususnya wanita hamil masih dijaga erat. Seperti halnya sore itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Warni punya keinginan untuk berjalan-jalan ke belakang rumah, mengabaikan waktu surup yang dipantang umumnya warga, tapi tidak baginya. Tak ada apapun saat ia sampai di pekarangan belakang, hanya hamparan lahan kosong miliknya, berbatasan langsung dengan rumpunan bambu-bambu bergerumbul milik warga sekitar. Nyanyian lirih dari bibir Warni mengiringi langkahnya mengitari sungai kecil sebagai ambang batas, sekaligus digunakan jalan air dari dapur dan sumur tempatnya juga tetangga kanan dan kiri. Suara serangga kecil menjadi teman bagi Warni saat itu. Sebelum satu sosok lelaki tua bercaping khas petani, datang dari pekarangan sisi kanan menghampiri dirinya. Ada kesan heran dari raut wajah lelaki tua itu, ketika melihat Warni berjalan sendirian di waktu petang dengan kondisi perut membuncit. Apalagi tempat yang tengah Warni kitari adalah sebuah tempat yang diyakini paling wingit di antara tempat-tempat sebelahnya. Kok wani menduk? Awakmu melaku merene surup-surup. Kok meneh laget bobot ngono? Kok berani sekali, Nduk? Kamu berjalan ke sini di waktu petang, apalagi sedang hamil. Tak ada sahutan, Warni hanya terdiam, menatap sinis lelaki tua yang ada di hadapannya. Pekaranganmu iki ora kena go sembrono, akeh barang aluse sing mangon dok kuno awet jaman biyen. Pekaranganmu ini nggak bisa untuk sembarangan. Banyak barang halus yang menempati di situ dari zaman dulu. Sambung lelaki tua itu, masih berusaha memberi penjelasan pada Warni. Barang halus apa, Mbah? Wong nggak ono apa-apa ngene kok. Tahayul iku, Mbah. Barang halus apa, Mbah? Orang nggak ada apa-apa gini kok. Tahayul itu, Mbah. Terperanjat lelaki tua itu mendengar ucapan Warni. Tak menduga bila wanita cantik di depannya begitu enteng berucap. Tak mempercayai dengan hal-hal gaib. Ojo tok sepelek nenduk, iso dadi memolo. Lembut kue ono masih ora iso didelok nek ora pas kebeneran opo nganggo moton jero. Jangan kamu remehkan, Nduk. Bisa jadi malapetaka. Lembut itu ada, walau tak bisa dilihat jika tidak pas kebetulan atau memakai mata batin. Lelaki tua itu masih berusaha sabar mengingatkan kembali dengan suara pelan. Sayang, tanggapan Warni tidak berubah. Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapan Mbah Sarji, lelaki yang disepuhkan di kampung Waru, tempat tinggal Warni. Beberapa saat kemudian, Warni berlalu dengan gumaman tak jelas.
melangkah pelan namun tak melewati jalan awal ia masuk. Ada siratan aneh dari pancaran mata Mbah Sarji. Melihat Warni memilih melompati sungai kecil daripada melalui jembatan papan pendek yang pertama dilewatinya. Astaga, kemendel tenan, rak duwe adab. Pantangan opo wae wani ngelanggar. Astaga, terlalu berani benar. Tak punya adab, larangan apapun berani melanggar. Gumam Mbah Sarji sambil mengelus dadanya. Hari semakin petang. Semribit angin mulai terasa dingin menerpa kulit hitam Mbah Sarji. Ia masih berdiri terpaku menatap punggung Warni yang tak lama menghilang di balik tembok dapur. Antara sengaja dan tidak, tiba saja mata Mbak Sarji mengarah pada lahan kosong di depannya. Terlihat wajar, terang, tanpa tumbuhan apapun. Tapi, justru karena itu, sedikit demi sedikit membuat bulu-bulu halusnya meremang. Tak mau berlama-lama dengan keadaan dan hawa semakin tak enak, Mbah Sarji buru-buru berjalan mendekati cangkul yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Sepintas Mbah Sarji melirik ke arah lahan kosong milik Warni, ingin memastikan pendengarannya yang tiba-tiba tersusupi suara lirih tengah bernyanyi. Mendendangkan sebuah lagu khas, sering ia dengar untuk menenangkan tangisan anak-anak. Namun, mata Mbak Sarji tak menangkap sosok apapun, siapapun. Padahal suara itu, nyanyian itu, masih jelas terdengar mendayu di telinganya. Muga-muga kowe sak bayimu selamat, Nduk. Moga-moga kamu dan bayimu selamat, Nduk. Ucap Mbak Sarji lirih seraya melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Lembur kamu, Mas, tanya Warni melihat Rahmat yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Rahmat akan langsung menyahut ucapan Warni. Tapi kali ini Rahmat hanya terdiam di depan pintu tak menjawab. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. Mas, lagi. Kali ini lebih keras dan ketus suara Warni, membuat Rahmat sebentar tersadar dan tergegap. Iya dek, lembur, sahut Rahmat terbata. Meski kaki Rahmat akhirnya mengayun masuk ke dalam kamar, tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Warni. Rautnya semakin menggurat rasa heran dan menahan satu keganjilan. Dek, kamu pakai parfum apa toh? Tanya Rahmat penasaran dengan bau wanginan lembut tercium semerbak sedari awal ia masuk. Parfum? Aku nggak pakai parfum apa-apa. Memangnya Mas mencium bau apa? Jawab Warni dan berganti melempar pertanyaan. Oh, Mas kira Rahmat menghentikan ucapannya. Ia tersadar jika sampai diteruskan bakal menjadi sebuah perdebatan. Sebab bau wangi yang tercium oleh hidungnya adalah bau wangi bunga Kamboja. Halah, kamu ini Mas, paling berhalu lagi, sahut Warni dengan ekspresi mencibir, seolah tahu yang ada di pikiran suaminya. Rahmat yang tengah membereskan tas kerjanya mengacuhkan ucapan Warni. Ia tak mau tubuh lelahnya bertambah beban dengan sebuah pertengkaran. Walau dalam hati ia masih memikirkan wangi bunga Kamboja yang semakin tajam tercium. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Rahmat. Sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh dan beristirahat. Satu hal yang menjadi kebiasaan Rahmat, ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu, Rahmat terjaga dari indahnya buayan mimpi. Sebentar Rahmat mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Warni yang masih pulas terpejam di sampingnya, lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding bulat tertempel di atas pintu kamarnya. Pukul 1 lebih Rahmat melihat waktu saat itu. Tak beda jauh dengan waktu-waktu saat ia terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar.
Tapi demi hajat yang tak tertahankan lagi, Rahmat terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Rahmat saat itu. Hanya suara serangga kecil dari luar dan gebyuran air ditumpahkannya dari gayung, mewarnai akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ia temukan. Rahmat terkejut, kaget, dan tertegun, tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang terbuka lebar. Matanya spontan mengedar ke sekeliling dapur dari ruang makan, mencari-cari satu sangkaan yang membersit dalam benaknya. Jika seseorang telah masuk rumahnya tanpa izin. Akan tetapi setelah beberapa saat Rahmat mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun, baru saja tangannya menyentuh hendak menarik gagang kayu yang menempel sebagai handle, sapuan dingin angin berbau wangi kemboja menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Rahmat terperanjat merinding, mengingat bau wangi itu sedari sore sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Rahmat menarik gagang dalam genggaman dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindari tiupan angin yang membawa wangi kembang kemboja. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan, berusaha dan mencoba berkali-kali, daun pintu itu tak sedikit pun bergeser maju, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Rahmat terdiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut oleh kenyataan tak masuk akal di depannya. Sesaat berpikir, Rahmat pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu untuk tertutup. Lagi-lagi, Rahmat dibuat tercengang, mendapati di belakang pintu ternyata kosong. Tak menemukan apapun, tak ada apapun yang mengganjal atau menahannya. Bahkan, tak lama, daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Tercenung, Rahmat seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun tak lama, rasa herannya, rasa bingungnya, terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sesosok wanita berbaju putih, berambut sepinggang, berayun mengikuti irama nyanyiannya. Meski terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri membelakangi sanggup membuat tubuh Rahmat seketika dingin. Perlahan sosok bau wangi bunga Kamboja menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Rahmat, memperjelas mata Rahmat akan sosok itu walau dari jarak beberapa meter. Tubuh Rahmat seakan mati rasa setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut dapur. Dengan jelas, sangat jelas sekali, melihat sosok wanita itu bernyanyi sembari menimang sesosok bayi dalam dekapannya. Bukan sosok wanita itu, juga bukan wangi kembang Kamboja yang membuat detak jantung Rahmat tak beraturan, melainkan bayi dalam timangannya masih berlendir dan berlumuran darah, seperti bayi yang baru saja terlahir. Sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia, Rahmat buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu dapur yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah berkeringat tanpa mengelap. Sebab saat itu yang ia ingin, yang ia mau, kedua telinganya, matanya, hidungnya tidak lagi mendengar sajak menidurkan seorang anak. Melihat sosok wanita menimang bayi masih berlendir merah, serta menghilangkan aroma wangi kembang Kamboja atau juga dikenalnya sebagai kembang kuburan. "Mas, bangun!" Sedikit keras suara warni pagi itu, membangunkan Rahmat.
Pasalnya, Warni melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya. Masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Rahmat membuka matanya. Terdiam memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang bertilam kain lembut bercorak, bunga dengan warna hijau mendominasi. "Mas, kamu semalam yang membuka pintu dapur ya?" tanya Warni kembali. Setelah melihat Rahmat bangkit dan duduk di tepian ranjang, namun Rahmat hanya terbengong seperti sedang mengingat sesuatu. "Mas," ditanya kok malah bengong. Lagi-lagi suara Warni meninggi. Melihat Rahmat dia mengacuhkan ucapannya. "Bukan, Dek." Tapi ragu Rahmat untuk meneruskan kalimatnya. Tak yakin Warni bisa menerima penjelasannya. "Tapi kenapa?" sambar Warni spontan. Mendengar ucapan suaminya terputus. Rahmat masih terdiam beberapa saat menimbang-nimbang segala konsekuensi bila ia menceritakan semua kejadian dialaminya semalam. Ditatapnya wajah Warni sebentar seolah ingin meyakinkan dirinya bila sang istri yang kini duduk di sampingnya mau mendengar dan percaya dengan semua ceritanya. "Anu, Dek, omongan Bapak bener. Pekarangan belakang rumah kita memang ngeres," jawab Rahmat. "Maksud Mas?" kejar Warni menciutkan wajahnya. "Semalam Mas mengalami sendiri. Benar-benar melihat kalau di belakang rumah kita ada setannya, ada demitnya." Warni yang awal terlihat antusias seketika menyahut cepat cerita Rahmat. Tapi dari ucapannya Rahmat tahu jika istrinya mencibir tak percaya. "Sudahlah Mas, sekarang mandi, sarapan, lalu berangkat kerja. Biar urat halumu bisa kendor dan pikiranmu bisa jernih," sambung Warni seraya bangkit, menyunggingkan senyum sinis. "Tapi Dek, Mas serius." Rahmat masih mencoba meyakinkan Warni. Namun, lagi-lagi suara tawa yang didapatnya membuatnya hanya bisa menarik nafas panjang atas ketidakpercayaan dan ejekan-ejekan istrinya. Rahmat akhirnya bangkit dan berlalu ke belakang, menyudahi obrolannya dan meninggalkan Warni yang masih terpingkal menyisakan kejengkelan. Rasa dongkol tak terungkap dan hanya mengendap dalam batinnya. Selesai membersihkan tubuh serta memindahkan sepiring nasi goreng ke dalam perutnya, Rahmat berangkat menjalankan kewajibannya sebagai khalifah dalam rumah tangga, melupakan sejenak rasa takut, was-was, dan emosi yang tertahan. Sementara Warni, seperti hari-hari biasanya, ia hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah, mengabaikan tetangga kanan-kiri yang berkumpul sembari mengawasi anak-anak mereka yang tengah bermain dengan riang gembira. Tak ada niatan sedikit pun dalam diri Warni untuk sekedar basa-basi atau membaur guna saling mengenal. Meski terkadang bergelanyut rasa bosan, tetap saja Warni enggan untuk melenturkan kekakuan pikirannya. Seperti hari itu, saat waktu mulai meninggalkan siang menyambut sore, Warni terlilit rasa bosan. Beberapa jam ia merebahkan tubuhnya di kasur empuk, membuat urat dan ototnya menegang, memaksanya untuk bangkit dan beranjak keluar kamar. Tak ada tempat pasti dituju Warni. Ia hanya melangkah pelan menuju belakang, melirik serta menatapi isi ruang makan dan dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi, dilengkapi sebuah sumur berbantu sanyo. Warni terus melangkah dan baru berhenti beberapa jengkal dari pintu dapur. Mendekat ke arah sisi kiri, menatapi sebuah karung terikat
tali putih memocong. Rasa penasaran seketika menyelinap dalam benak Warni, sebab ia merasa tak meletakkan atau sebagai pemilik karung itu. Perlahan, tangan Warni meraih ujung tali dan melepasnya satu persatu. Ia sedikit kaget, kemudian berujung menjadi rasa penasaran, mendapati karung yang sudah terbuka berisi tumpukan kain-kain putih. Cukup lama Warni mengamati sambil memeriksa kain yang dirinya tahu sebagai pakaian komplit seorang bayi. Dalam hati, Warni bertanya-tanya tentang pemilik atau orang yang mungkin memberikan kain terlihat bekas pakai itu. Ia terus berpikir, mengingat-ingat selama dirinya menempati rumah dan sehari-harinya maupun tamu yang datang. Namun, sampai beberapa saat lamanya, Warni tetap tak menemukan jawabannya. Sempat terbersit dalam benak Warni untuk menutupi dan mengikat serta membiarkan karung berisi pakaian bayi itu. Tapi setelah mempertimbangkan sejenak, Warni memilih untuk menyeret karung itu dan mengeluarkan dari dapur. Hari semakin beranjak sore, paparan sinar terik dari kegarangan penguasa siang mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk halaman di belakang rumah Warni. Namun itu tak cukup mengeringkan keringat Warni yang deras keluar. Manakala dengan susah payah dan nafas terengah, dirinya berusaha menyeret karung hingga ke ujung pekarangan belakang. Warni terduduk selepas ia sampai duduk sebatas bertanda rumpunan bambu. Mengatur nafasnya yang masih memburu sebelum tangannya mengeluarkan seluruh isi dalam karung. Tampak tumpukan kain-kain putih sebagian telah lengket berserak, mengeluarkan bau apek khas kain lama tak terpakai. Hingga satu saat kemudian, bau apek itu berganti dengan bau minyak menyengat, berasal dari sebotol cairan bening yang ia tumpahkan. Tak lama menunggu, Warni segera menyalakan pemantik guna membakar tumpukan kain-kain itu. Seketika asap hitam membumbung tinggi, kobaran api semakin membesar dan terus membesar, merambah seluruh kain yang berserak hingga menyisakan abu hitam menandakan habisnya seluruh kain telah terbakar. Kelegaan sekilas terpancar dari wajah Warni. Setelah memastikan semuanya telah menjadi abu, namun baru saja tubuh dan kakinya berbalik akan melangkah, satu bentakan keras mengejutkannya. Perempuan cantik, tidak beradab, berani membakar barang seperti itu. Terjingkat Warni mendengar suara tua di belakangnya, membuatnya memalingkan wajah dan mendapati Mbah Sarji sudah berada di tempat itu. "Kenapa, Mbah? Kok teriak-teriak marah? Apa urusanmu?" Tak kalah sengit Warni menyahuti ucapan keras Mbah Sarji. "Lancang, apa kamu tak pernah diajar tata krama? Sembrono sekali. Membakar barang seperti itu di tempat mengubur janin. Celaka benar kamu, Nduk." Kembali Mbah Sarji masih dengan suara keras mengeluarkan amarahnya. Tetap saja tak membuat keadaan di tempat itu berubah. Sebab Warni yang juga tak terima semakin nyalang bersuara. Pertengkaran masih terus berlangsung antara Mbah Sarji dan Warni di tempat itu, hingga mengundang perhatian beberapa tetangga yang mendengar suara nyaring Warni. Keramaian dan ketegangan di pekarangan sedikit mereda saat tiba-tiba Rahmat yang baru saja pulang mendekat dan membujuk Warni untuk meninggalkan tempat itu. Tapi bukannya menuruti, lagi-lagi umpatan dan kata-kata keras kembali meluncur dari bibir tipisnya. Dari sekian banyak kalimat terucap dari mulut Warni, satu yang membuat Mbah Sarji dan Rahmat tercengang. Sebab ucapan Warni kali ini bukan sebuah kalimat umpatan, melainkan sebuah tantangan. "Kalau memang tempat ini angker,
Ada dedemitnya, setannya, ayo, suruh keluar sekarang. Saya ingin tahu wujudnya seperti apa. Ayo, buktikan sekarang. Teriak Warni dengan wajah merah padam. Mbah Sarji kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya yang masih merah menyiratkan arti sebuah ketakutan. Mendengar kenekatan Warni, menantang sesuatu tak kasat mata. Mungkin bagi masyarakat di kampung itu akan berpikir 1000 kali untuk berani mengucapkan kata-kata umpatan tak pantas di tempat itu. Apalagi dengan kalimat tantangan. Bisa dipastikan tak akan ada yang berani. Mengingat sejarah kelam tempat itu saja sudah membuat mereka merinding ketakutan. Tapi tidak bagi Warni. Meski sudah pernah dirinya diingatkan, nyatanya tak membuat Warni sadar atau lebih menghormati. Hari semakin merambah petang, membuat Mbah Sarji yang menyadari dan sudah berubah ekspresi wajahnya, memilih segera beranjak dari tempat itu, meninggalkan Warni yang masih tersulut emosi bersama Rahmat. Ayo dek, sudah petang, ajak Rahmat selepas kepergian Mbah Sarji dan beberapa tetangga. Menyadarkannya jika saat itu hanya tinggal dirinya dan Warni yang masih berada di pekarangan belakang rumahnya. Nanti dulu mas, aku mau tahu. Aku ingin lihat. Katanya tempat ini ada penunggunya, dan kalau mulai gelap akan muncul. Aku ingin buktikan. Kalau kamu serta semua yang percaya dengan setan itu orang-orang bodoh, bantah Warni masih dengan suara tinggi. Dek, bukan masalah percaya atau tidak, tapi surup begini tak baik untuk kandunganmu, sahut Rahmat dengan wajah mulai menyirat kecemasan. Halah, itu juga mitos mas. Lagian kenapa juga mbah itu marah-marah, sampai membentak aku. Padahal hanya kain-kain bekas yang kubakar. Itu pun bukan milik dia. Kok dia ikut terbakar? Pakai acara bawa-bawa setan dan kutukan segala. Jawab Warni masih dengan suara luap kejengkelannya. Rahmat membisu. Wajahnya seketika memucat. Setelah Warni baru saja menyelesaikan ucapannya. Tapi bukan itu yang membuat Rahmat tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari sepasang mata menyorot tajam ke arahnya dan Warni, milik sesosok wanita berwajah hancur, dengan kulit mengelupas, meneteskan lendir-lendir berwarna merah kehitaman, berdiri tepat di bawah rumpunan bambu, menteleng mengarah ke arah pekarangannya. Ayo dek, kita pulang. Rahmat yang sudah ketakutan tanpa menunggu jawaban langsung mencengkram lengan Warni serta membawanya melangkah meninggalkan tempat itu. Meski masih mencoba bertahan dan memberontak, namun kali ini Warni sedikit mengalah mengikuti langkah Rahmat. Mas Rahmat kenapa? Tanya Warni saat hampir sampai di pintu belakang. Menyadari wajah suaminya pucat menegang. Rahmat terdiam. Sebentar kemudian melepaskan cengkraman tangannya setelah memastikan sosok wanita bergaun putih berwajah gosong mengelupas tak lagi terlihat di matanya. Sudah, ayo masuk. Kita bicara di dalam saja. Ajak Rahmat melangkah lebih dulu, membukakan pintu. Warni yang masih dilanda kesal dan berwajah cemberut menuruti ajakan Rahmat tanpa bicara lagi. Tapi sesampainya di kamar, lagi-lagi ocehan pedas Warni kembali meluncur deras. Mana? Gak ada kan? Demit, hantu, apalagi setan yang katanya menakutkan, ucap Warni sengit. Dek, kalaupun kamu tak percaya dengan hal seperti itu, gak apa-apa. Cuma, Mas minta kamu hormati orang tua dan hormati apa yang menjadi larangan di kampung ini. Jawab Rahmat pelan, berharap istrinya bisa mengerti dan menyadari kesalahannya. Hormat? Sama mbah tua tadi? Hah, asal mas tahu ya.
Saya akan menghormati dia kalau dia sendiri menghormati dan gak mencampuri urusan orang lain, sahut Warni dengan ketus. Dan satu lagi, aku gak suka ya, kamu ikut-ikutan percaya dengan omongannya tentang penghuni di pekarangan rumah kita. Itu hanya bualan saja. Buktinya, tadi gak ada apa-apa. Sambung Warni, kali ini dengan tatapan tajam ke arah Rahmat. Terserah kamu, Dek. Tapi saya percaya, yakin, sebab saya sudah melihatnya sendiri. Bahkan tadi pun melihatnya lagi. Dan dia sepertinya marah dengan perbuatanmu. Sejenak suasana serasa sunyi. Warni yang mendengar ucapan Rahmat terlihat diam memandang wajah suaminya dengan tatapan sekilas serius. Tapi tak lama, senyum tawa Warni meledak dibarengi gelengan kepala, menganggap ucapan Rahmat seolah hanya guyonan untuknya. Mas, rupanya kamu sudah kemakan omongan Mbah Tua tadi. Coba deh, kalau tuh setan gak terima, marah karena saya bakar-bakar di tempat itu, suruh ke sini. Ucap Warni dengan sunggingan senyum mencibir. Keterlaluan kamu, Dek, sahut Rahmat seraya membalikan badan, melangkah dan meninggalkan Warni sendiri di kamar. Mau kemana kamu, Mas? Tanya Warni sebelum tubuh Rahmat menghilang dari pandangannya. Rahmat terus saja melangkah tanpa menjawab lagi. Pertanyaan Warni dan rasa jengkelnya saat itu benar-benar memuncak, membuatnya enggan untuk kembali ke kamar. Walau suara Warni masih terdengar memanggil menyuruhnya untuk kembali. Cukup lama Rahmat terhenyak dalam sendiri di ruang tamu. Pikirannya kalut antara malu dan takut. Tak ada lagi cara baginya untuk bisa menyadarkan atau merubah sifat Warni yang semakin menjadi-jadi. Ia hanya mampu berpasrah diri tanpa tahu harus berbuat apa. Sebab hampir segala cara dirinya lakukan. Tetap saja Warni tak kunjung merubah sikapnya. Kesendirian Rahmat sedikit terganggu. Kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya. Saat itu Rahmat masih berpikir positif. Ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki tetangganya. Namun tak lama firasatnya berubah. Mendapati derap langkah semakin ramai seperti berlari mengitari di luar rumah. Ketegangan seketika menyeruak dalam diri Rahmat. Ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela sebelah kanan ruang tamu. Rasa takut mulai menelusup dalam benak Rahmat. Tapi entah mengapa kakinya tergerak untuk mendekati jendela kaca bertutup gorden. Mengabaikan degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sedikit demi sedikit, kain gorden berwarna kuning penutup jendela mulai tersingkap tangan Rahmat. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut depan menambah jelas penglihatan mata Rahmat. Menatapi dari dalam puluhan, anak kecil berdiri berjejer di luar dengan sorot mata menembus kaca, beradu pandang dengannya. Cepat dan kuat desiran darah dirasa Rahmat. Sebelum tangannya dengan spontan kembali menutup kain gorden, meletakkan ringisan ngeri dari bocah-bocah, melewatkan ringisan ngeri dari bocah-bocah kecil berkepala pelontos, berhias dua tanduk meruncing, berwarna merah darah. Nafas Rahmat memburu kencang, wajahnya mempias keringat. Keringat mengucur deras, mengiringi ketakutannya yang mencuat. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Ingat teman-teman, untuk mendapatkan lanjutannya, kalian harus mendengar cerita selanjutnya di judul yang sama di part selanjutnya. Jadi teman-teman, jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada teman-teman yang lain, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain. Jangan lupa ya teman-teman, cerita selanjutnya
di judul yang sama di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.